Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak Ibu sekalian bersama dengan saya Yunus Timotius di podcast OMG, opini mengenai gereja. Topik yang akan saya sampaikan kali ini adalah khotbah yang powerful. Ya, khotbah itu apa? Pemberitaan tentang firman Tuhan. Siapa yang khotbah? Siapa saja. Awam pun bisa, tapi secara khusus khotbah itu disampaikan oleh para pendeta. Ya. Tugas pendeta salah satu di antaranya adalah menyampaikan firman, menyampaikan khotbah. Yang panjang namanya khotbah, kalau pendek namanya renungan. Ya. Tapi sama, intinya menyampaikan firman Tuhan, sumbernya dari Alkitab. Nah, ketika seorang menyampaikan khotbah, siapapun dia, terutama pendeta, maka ada khotbah yang bikin pendengarnya, jemaatnya fokus, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ikut tersenyum ketika ada sedikit lucu, dan ikut tertawa terbahak-bahak ketika ada lawakan. Tapi ada juga khotbah disampaikan, dan pendengarnya masuk kanan, keluar kiri. Begitu keluar dari gereja ditanya, tadi khotbahnya apa? Aduh, apa ya? Gak tahu lupa ada juga khotbah yang disampaikan yang mendengarkannya hanya bengong-bengong aja, gak konsentrasi ngedengerin. Ada macam-macam. Jadi khotbah adalah khotbah, menyampaikan firman Tuhan, tapi caranya memang beda-beda, gayanya beda-beda. Ada pendeta yang disukai, kenapa? Lucu. Ada pendeta disukai karena menjelaskannya mudah diterima, sederhana, tapi kita langsung ngerti. Ada yang disukai kenapa? Betul-betul firmannya menguatkan saya. Tapi ada juga, saya gak ngerti khotbah apa ya? Gak ngerti saya. Terlalu panjang, terlalu luas, terlalu mendalam teologianya. Gak ngerti saya. Saya orang sederhana. Yang saya sukai adalah khotbah yang dari bapak itu, ibu ini. Langsung ngerti saya. Tapi khotbah bapak ini, aduh pusing. Gak ngerti. Akhirnya ngantuk. Khotbah menyampaikan firman Tuhan, tapi dengan cara masing-masing, cara yang berbeda satu dengan lain. Ada yang lembut, ada yang perlahan, ada yang suaranya kencang, ada yang modelnya orasi, teriak. Macam-macam, itu cara. Tapi kalau kita mengatakan khotbah yang powerful, artinya khotbah yang tidak hanya didengarkan, tidak hanya disimak, tidak hanya diperhatikan, tetapi terutama khotbah itu satu, mengubah dari yang malas menjadi rajin, dari yang tadi imannya kurang atau tidak bertumbuh menjadi gak bisa begini-begini terus. Betul itu khotbahnya. Kita jangan dulu, sekarang dan selamanya tetap aja begitu. Dulu malas baca Alkitab, sekarang malas, nanti tambah malas. Dulu jarang doa, malas doa, sekarang masih malas doa, nanti tambah malas berdoa. Gak boleh. Dulu malas berdoa, sekarang mulai belajar berdoa, dan nanti lebih rajin berdoa. Begitu juga dengan baca Alkitab. Dulu malas baca Alkitab, sekarang belajar tiap hari baca Alkitab. Bangun pagi baca Alkitab, sebelum tidur baca Alkitab, dan nanti semakin rajin baca Alkitab.
Khotbah itu, apalagi khotbah yang powerful, khotbah yang bisa mengubah. Yang kedua, khotbah yang powerful adalah khotbah yang menumbuhkan iman. Ya, sama juga berubah ya. Imannya tadi hanya segini, bertumbuh jadi segini, makin bertumbuh imannya, Ya, khotbah yang powerful adalah yang bisa mengubah dan bisa memberikan pertumbuhan. Intinya, jemaat semakin bertambah pengetahuannya tentang Alkitab, ya karena khotbah itu pasti dasarnya adalah Alkitab. Disampaikan adalah ayat-ayat dari Alkitab. Khotbah itu menjelaskan, menguraikan dari cara yang ya memang adalah harus diakui. Ada yang khotbah datar buat orang ngantuk. Ada yang khotbah sedikit jelimet gitu ya, terlalu serius. Sehingga ada yang bilang, aduh gak ngerti apa yang dikhotbahkan oleh bapak atau ibu itu. Ada ya. Nah tapi mari kita belajar bapak ibu sekalian. Yang harus kita lakukan terus menerus adalah evaluasi diri. Yang terus menerus kita lakukan adalah belajar lagi. Jangan puas. Terbaik sekarang belum tentu terbaik akan datang. Bisa aja ketinggalan. Lihat model mobil. Selaku-lakunya model ini gak akan bertahan terus menerus tuh keluar. Akan muncul lagi model yang baru. Secanggih-canggihnya handphone, secanggih-canggihnya laptop, akan muncul lagi yang lebih canggih lagi. Lebih bagus lagi modelnya, lebih banyak lagi fitur-fiturnya. Akan begitu terus selama dunia ini ada. Begitu juga seorang yang selama ini dikenal sebagai khotbahnya bagus, khotbahnya menarik, khotbahnya bermutu, khotbahnya powerful. Jangan puas. Selalu upgrade diri supaya khotbah itu tetap memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan, dan bisa mengubah seluruh jemaat yang mendengarkan. Karena itu saya ingin memberikan pendapat saya. Satu saja. Apa itu? Khotbah yang powerful bukan lagi berdandaskan karena kemampuan, bukan karena kehebatan dari si pengkhotbah, tapi khotbah yang powerful adalah khotbah yang penuh dengan urapan dari Tuhan. Ini dia. Dan urapan itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Nggak bisa kita beli urapan. Berlatih seperti apapun tidak bisa membuat urapan otomatis keluar dalam diri kita. Tidak. Itu datang dari atas. Nah, bagaimana supaya bisa khotbahnya powerful, bisa mengubah, bisa memberikan kekuatan kepada setiap pendengarnya, urapan. Dan bagaimana caranya bisa memperoleh urapan itu? Tidak ada cara lain, dekat sama Tuhan. Doa, dan doa. Berdoa, Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan? Supaya yang saya sampaikan itu adalah itu yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Karena kita ini yang penyampai, penyambung lidah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, itu yang kita sampaikan. Tanya dulu sama Tuhan. Lewat apa? Doa. Apalagi, sudah ada topiknya, sudah dibuat materinya, doakan terus. Tuhan, berikan aku kemampuan, kekuatan. Padahal udah puluhan tahun nih khotbah, tapi tetap rendah hati. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku urapan-Mu. Doa lagi. Menjelang mau khotbah pun tetap berdoa. Tuhan, berkati hamba-Mu. Doa. Jadi saya mau bilang, tidak ada khotbah yang powerful tanpa kekuatan doa. Kekuatan doa adalah hubungan pribadi si pengkhotbah dengan Tuhan.
Jangan ada seorang pengkhotbah karena sudah merasa diri besar, banyak yang suka, banyak pendukung, banyak fans, ya katakanlah begitu. Kemudian ya sudah, ini kan kemampuan saya. Tanpa persiapan pun hanya buka Alkitab satu ayat saya bisa uraikan dan orang bisa ketawa-ketawa, orang bisa dipuaskan. Jangan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. Khotbah yang powerful adalah ketika Tuhan hadir memberikan urapannya dalam ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Orang bilang, wow, terasa benar urapan Tuhan ketika saya dengarkan khotbah bapak atau ibu itu. Maka jemaat bisa berubah, jemaat bisa bertumbuh, jemaat bisa berkembang, dan kemudian rohani mereka akan semakin baik, dan semakin baik. Ayo, semua orang yang selama ini diberikan kesempatan khotbah, baik sebagai pendeta maupun bukan pendeta, mari kita rindu. Khotbah kita adalah khotbah yang powerful, dengan mohon urapan dari Tuhan lewat apa? Hubungan pribadi kita yang terus terjaga. Doa, doa, dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di episode yang datang. Amin.